budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Saskia Dara dari Universitas Bung Karno, jurusan Ilmu Komunikasi dengan konsentrasi Public Relation dengan NIM 11011935. Sebelum kita membahas tentang apa itu komunikasi antar pribadi, teman-teman pasti udah gak asing lagi dong sama yang namanya komunikasi antar pribadi. Yang dimana komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sudah kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari, tapi mungkin teman-teman kurang menyadarinya. Dari kita bangun pagi sampai akhirnya kita terlelap tidur, sebenarnya kegiatan-kegiatan aktivitas yang kita jalani ada saja kita lakukan, yaitu komunikasi antar pribadi. Sebenarnya apa sih definisi atau arti dari komunikasi antar pribadi? Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar dua orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal maupun nonverbal. Nah, komunikasi antar pribadi itu juga mempunyai bentuk khusus, yaitu bentuk khusus diadik yang melibatkan hanya dua orang, seperti contohnya suami istri, dua sejawat, atau dua sahabat, mahasiswa dan dosen, bahkan bisa juga dengan murid dan gurunya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri dari komunikasi diadik itu juga adalah pihak yang berkomunikasi berada dalam jarak yang dekat, pihak yang berkomunikasi mengirim dan menerima pesan secara simultan dan spontan, baik secara verbal maupun nonverbal. Contoh studi kasus yang bisa saya ambil petik dari komunikasi antar pribadi itu adalah contohnya seseorang yang bernama Sayem dan Bara, yaitu mereka berdua seorang mahasiswa yang berumur 19 tahun, yang dimana mereka menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi swasta, dan pada masa kuliah tersebut teman-temannya banyak sekali yang menganggap Sayem adalah seorang gadis cantik dan pintar di suatu perguruan tinggi tersebut. Sedangkan Bara adalah seorang olahragawan yang tampan, dan pandangan tersebut memengaruhi kepada mereka berdua. Nah, karakteristik kehidupan sosial mewajibkan setiap individu untuk membangun sebuah relasi dengan yang lain, sehingga akan terjalin sebuah ikatan perasaan yang bersifat timbal balik dalam suatu pola hubungan yang dinamakan hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal dalam artian luas adalah interaksi yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dalam situasi dan dalam sebuah bidang kehidupan, sehingga menimbulkan kebahagiaan dan kepuasan hati pada kedua belah pihak. Komunikasi antar pribadi itu juga memiliki keunikan karena selalu dimulai dalam proses hubungan yang bersifat psikologis, dan proses komunikasi antara pribadi bersifat kesetaraan atau kesamaan, yaitu pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna, dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Seperti dalam pernyataannya di atas bahwa Sayem adalah seorang gadis yang pintar dan cantik, dan sedangkan Bara seorang olahragawan yang baik dan juga tampan. Selain itu juga persepsi orang lain mempengaruhi pandangannya terhadap mereka berdua. Setiap harinya Sayem dan Bara selalu memberikan yang terbaik buat dirinya mereka berdua, sehingga mereka menjalin sebuah hubungan antar pribadi yang mendalam. Pengungkapan diri yang telah Bara lakukan dan Sayem lakukan secara mendalam, yaitu termaksud hubungan antar pribadi yang dapat menghayati perasaan di dalam individu lainnya. Segala persahabatan yang mendalam dan sejati haruslah berdasarkan pengungkapan pada diri yang mutlak dan kejujuran yang mutlak. Memberi catatan bahwa terdapat 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi yang menumbuhkan relasi antar pribadi yang baik dan juga hubungan yang baik, yaitu dengan saling percaya. Yaitu pertama, percaya secara ilmiah didefinisikan sebagai upaya mengandalkan perilaku orang lain untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, yang pencapaiannya
tidak pasti dan dalam situasi yang penuh resiko. Adapun faktor utama yang menumbuhkan sikap percaya yaitu bisa saling menerima antara satu sama lain dan bisa saling jujur dan menjaga empatinya. Yang kedua, faktor yang kedua yaitu adalah suportif. Apa itu si suportif? Suportif adalah sikap yang mengurangi rasa defensif dalam komunikasi. Nah, defensif itu adalah orang yang bersikap yang tidak mau jujur dan orang yang tidak mau menerima. Jangan pernah digunakan ya, karena sifat ini sangat amat tidak baik. Faktor yang ketiga yaitu sikap terbuka, yaitu kemauan menanggapi dengan senang hati untuk menerima informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Dengan cara kita saling terbuka terhadap teman lawan bicaranya, yaitu keterbukaan adalah pengungkapan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan untuk memberikan tanggapan kita di masa kini tersebut. Bara dan Sayem pun memiliki 3 faktor dalam komunikasi antar pribadi, sehingga tumbuhlah relasi antar pribadi yang baik, persahabatan yang baik, dan juga menjalin komunikasi terhadap mereka berdua dengan baik pula. Setelah tahapan perkenalan adalah tahapan di mana mereka berdua disebut dengan seorang sahabat. Seorang sahabat merupakan orang yang mempunyai kedudukan yang tertentu dalam hubungan antar pribadi. Sayem dan Bara pun saling menempatkan satu sama lain menjadi sahabat karena mereka saling mengenal dengan baik. Mereka pun saling percaya dan menaruh harapan kepada satu sama lain sebagai seorang yang mempunyai perhatian. Perhatian di atas diceritakan bahwa Sayem dan Bara memiliki ketertarikan satu sama lain. Tahapan perkenalan tidak cukup sampai situ saja, tetapi berlanjut pada tahapan persahabatan dan keduanya saling berbagi dan memberikan perhatian sehingga pada akhirnya merasakan kecocokan dan banyak kesamaan. Nah, di fase itu bisa termasuk fase atau tahapan yang dialami oleh Sayem dan Bara, termasuk fasenya komunikasi antar pribadi. Kita memasuki fase komunikasi antar pribadi, yaitu tahap perkenalan yang ditandai dengan adanya tindakan yaitu initiating, yaitu merupakan usaha awal komunikasi, biasanya dilakukan dengan secara hati-hati agar terbentuk persepsi dan kesan pertama yang baik. Yang tahap kedua, penjagaan atau experimenting, yaitu usaha mengenal diri orang lain. Tahap ini digunakan untuk mengetahui kemiripan atau sebuah kecocokan terhadap satu sama lain, yang dimana menilai sikap, menilai sifat, dan menilai diri untuk satu sama lain. Yang ketiga, pengingat, yaitu menandai dengan secara informasi pribadi status perkenalan menjadi teman akrab sehingga banyak perubahan cara berkomunikasi. Yang keempat, pengikatan atau bonding. Tahapannya lebih formal atau yang ritualistik terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan. Dapat berupa pasangan sahabat, kerjasama, atau yang sudah bersuami istri. Untuk menentukan adanya ikatan ini, maka dalam hubungan pasangan, persahabatan dilakukan dengan saling berjanji. Dan juga tidak hanya persahabatan, dengan ikatan suami istri pun juga disebut dengan saling berjanji, dan pengikatan ini bisa termasuk dalam hubungan atau fase pengikatan atau bonding. Yang kelima yaitu kebersamaan. Tahap ini merupakan puncak keharmonisan atau sebuah keharmonisan di dalam hubungan intrapersonal, yaitu kebersamaan bahwa mereka menerima seperangkat atau aturan saling hidup menghidupi secara bersama dengan tulus dan juga berjanji. Dengan demikian, adanya ikatan formal seperti ini maupun bisa dibilang dengan surat nikah kalau misalkan yang sudah bersuami istri. Dan akhirnya Bara dan Daya pun melewati kelima fase tersebut dan mereka menikah. Terkadang Bara berusaha menerapkan strategi kendalinya dengan cara mengingatkan ke Sayem.
Secara teoritis, hubungan intrapersonal akan terjaga manakala kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Dalam kasus ini, Bara melakukan dominasi dengan terkadang berusaha menerapkan strategi kendalinya dengan cara meningkatkan. Gimana membentuk dominasinya, yaitu salah satu pihak berusaha mengendalikan pihak lain sehingga orang tersebut merasa hak-haknya dilarang. Bara berada di posisi selalu menang, sementara pihak lain yaitu Sayem selalu kalah. Bara ya pihak selalu yang mengatur, sementara Sayem pihak lainnya selalu tunduk. Namun, pada akhirnya, pertengkaran sering terjadi dan melemahkan konsep diri mereka masing-masing. Dengan ini, hubungan interpersonal pada tahap puncak yaitu kebersamaan, tidak bersifat mutlak dan permanen. Seringkali adanya hambatan, dan untuk menjaga kebersamaan itu, diharuskan dengan adanya kejujuran, diharuskan dengan adanya tahap-tahapan yang tadi sudah disebutkan di atas. Dengan demikian, dari hubungan kebersamaan dapat tererosi ke dalam situasi yang menjurus perpisahan. Dengan secara teoritis, hubungan interpersonal akan terjaga manakala kedua belah pihak sama-sama memperoleh manfaat dari hubungan tersebut. Apabila salah satu pihak sudah merasa tidak memperoleh manfaat, maka hubungan interpersonal itu dapat tergelincir kepada situasi yang buruk. Demikian definisi dari komunikasi antar pribadi yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.